Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Waldet Rudi Sulanlero. Saya dari kelas 5A2, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan nepotisme. Sistem pemerintahan nepotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Nepotisme dapat berarti tiran atau dominasi melalui ancaman hukum dan kekerasan atau absolutisme atau diktatorisme. Nepotisme juga penguasa yang memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. Yang kedua, sistem pemerintahan plutokrasi. Sistem pemerintahan plutokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan sesuatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Yang ketiga, sistem pemerintahan teokrasi. Sistem pemerintahan teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi juga bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Yang keempat, sistem pemerintahan anarki. Sistem pemerintahan anarki adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Anarki juga sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan yang dimulai anatir antara manusia yang akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama pergerakan dari manusia. Anarki juga perindu kebebasan martabat individu. Ia menolak segala bentuk penindasan. Jika penindasan itu kebetulan pemerintahan, ia memilih masyarakat tanpa pemerintahan. Jadi, anarki sejatinya bumi utopis yang dihuni individu-individu yang ogah memiliki pemerintahan. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakupi kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara, kebebasan berpolitik, kewarganegaraan, hak suara, kebebasan dari perampasan, pemerintahan yang tidak beralasan atas hak atau hidup, kebebasan, dan kaum minoritas. Sekian dan terima kasih.